beriman berhadis. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma faqala ta'ala fi kitabihi al-'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Asal muslimin, Allah Ta'ala berfirman sebagaimana yang tadi saya bacakan, yang artinya kamu sekalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan dari apa-apa yang kalian cintai atau kalian butuhkan, dan apa-apa saja dari segala sesuatu yang kalian nafkahkan itu, dari apa yang kalian cintai atau kalian butuhkan itu, maka sungguhnya Allah dengannya, dengan nafkah kita itu, Dia Maha mengetahui. Hadirin berbahagia, ini adalah surah Al-Imran ayat yang ke-199, berbicara tentang infak, tapi ini bukan bicara tentang infak yang biasa-biasa, yang katakanlah kita lakukan sekarang ini ya, mengisi kotak amal mungkin 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, mampu diri sendiri ya, sesuai dengan mampu kita. Bukan itu yang dimaksudnya, tapi adalah suatu nafkah yang kita berikan yang lain daripada yang lain. Yang mana sesuatu yang kita infakkan itu, kita nafkahkan itu adalah sesuatu yang sangat kita cintai atau yang sangat kita butuhkan, tapi kita mau menafkahkannya, mau menafkahkannya. Dan Allah katakan kita tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna kalau kita belum mampu melakukan hal ini. Kebajikan yang sempurna artinya adalah, kalau kita lihat kalau besar bahasa Indonesia, kebajikan itu artinya adalah perbuatan baik atau kebaikan. Jadi kebajikan itu sampai dengan kebaikan. Jadi kita tidak akan mencapai suatu kebaikan yang sempurna sebelum kita mampu melakukan hal yang tadi saya sampaikan. Dan ini adalah ajaran Tuhan buat kita umat Islam, orang-orang beriman ini tentang suatu sikap mental. Suatu sikap mental yang tidak dimiliki oleh agama manapun di atas muka bumi ini selain pada Islam. Tidak ada sikap mental seperti ini dimiliki oleh peradaban manapun, norma etika manapun selain dalam Islam. Dan norma etika ini atau akhlak ini itu disebut dengan nama kita. Akhlak ini disebut dengan nama kita. Mungkin kita masih ada yang asing dengan istilah. Jadi malam ini, insya Allah dalam waktu sekitar 15 menit, kita akan paparkan tema malam ini adalah itu kisah. Kisah yang maknanya adalah tadi secara lugur katakan demikian, artinya adalah kita mau menafkahkan dari apa yang kita cintai, dari apa yang kita butuhkan untuk kepentingan orang lain. Dalam konteks syariah adalah itu semua kita lakukan demi memenuhi daripada firman Allah surat Al-Imran ayat yang 109, yang artinya demi kita mengharapkan Allah, demi kita mengharapkan pahala yang besar. Hadirin berbahagia, akhlak ihsan ini tidak cukup kita pahami hanya dengan memahami artinya saja secara umum, tidak, atau secara syariah tidak. Kita harus mencermati contoh-contoh yang pernah terjadi tentang akhlak ihsan ini pada zaman Rasulullah SAW masih hidup bersama para sahabat. Kita harus mencermati contoh-contoh yang terjadi. Sebagai misal, katakanlah contoh pertama dari akhlak ihsan yang disebut oleh Rasulullah. Pernah Rasulullah pada suatu malam keluar rumah, sementara cuaca sangat dingin yang membuat beliau menggigil. Tapi karena ada satu kepentingan yang sangat mendesak, Rasulullah tetap keluar rumah. Dan ketika beliau berjalan
Tidak lama kemudian berjalan ada sebuah rumah yang buka pintu dan ada seorang ibu setengah kaya menyapa beliau, ya Rasul, mampirlah sejenak. Kemudian Rasul mampir, ada apa wahai ibu? Kemudian ibu ini mengambil sebuah mantau yang terbuat dari kayu yang sangat bagus dan dia buat sendiri. Ibu ini dikenal sebagai seorang penjahit yang piawai pada waktu itu. Maka dia berkata, wahai Rasul, ini saya buatkan sebuah mantau buat Anda, terbuat dari bahan yang sangat bagus dan dari rajutan saya sendiri. Rasulullah sangat gembira menerima mantel yang bagus ini. Kemudian kalau kita asyik harganya sekarang mungkin 1 jutaan lah kalau sekarang ini. Kemudian Rasulullah segera pakai dan dia pun pamit dan dia pun tak segera hangat. Akan tapi baru beberapa langkah Rasulullah berjalan kurang lebih 10 kali pulang, ada seorang sahabat yang menghampiri dia dan berkata, ya Rasul, bagus sekali mantel ini. Kenapa rupanya? Kata Rasulullah. Apakah kau menginginkannya? Benar Rasul. Ya sudah, ambillah. Tanpa pikir panjang Rasulullah yang membutuhkan barang ini diserahkan begitu saja pada sahabat yang didatangi. Jangan pikir-pikir panjang. Kemudian sahabat itu langsung mengambil mantel itu dan Rasulullah kembali berjalan dengan keinginan. Akan tapi pada waktu itu ada beberapa sahabat yang melihat peristiwa itu, menghampiri sahabat ini dan tentu apa kamu ini? Rasulullah butuh mantel ini, kenapa kau minta? Apa jawaban sahabat itu? Saya minta mantel itu bukan karena bagus dan mahalnya tidak, tapi karena mantel ini sudah Rasulullah pakai, sudah melekat di tubuh Rasul. Dan saya ingin mantel ini nanti menjadi keikhlasan saya waktu saya meninggal dunia. Itu ya kalau bisa seorang Rasul. Dan Rasulullah adalah seorang yang lebih mulia. Dia tahu bahwa sahabat ini minta bukan karena faktor bagusnya mantel ini atau mahal, tapi ada sesuatu yang bernilai lebih daripada itu. Ternyata sahabat ini minta hanya karena buat dipakai buat saya dipakai. Ini contoh alam bisa dipertanya. Contoh hal yang sering kedua adalah masih tentang Rasulullah. Rasulullah mempunyai kambing jumlahnya 100 ekor. Katakanlah kambing sumpah. Itu sedang digembalakan di sebuah lembah yang sangat hijau. Ada seorang Arab Badui yang datang dan melihat Rasulullah dia berkata, ya Muhammad, apakah kambing-kambing ini semua milik engkau? Benar Bapak, ada pertanyaan. Apakah anda tertarik dengan kambing-kambing ini? Benar ya Muhammad. Yang tadi silakan ambil. Buat saya, ya silakan ambil semuanya. Kambing jumlah 100 ekor pun diserahkan di segala Rasulullah. Kalau kita tahu kalkulasi sekarang ini mungkin harganya sekitar 1 miliar kalau dengan kambingnya kita bisa. Tapi Rasulullah kasihkan saja. Maka Arab Badui ini pulang kampungnya membawa kambing-kambing ini sampai kampung halamannya, bertanya kepada warga kampung halaman Badui ini, dari mana kau peroleh kambing ini sedemikian banyak ini yang bagus-bagus ini? Dari Muhammad. Tercengang para warga dusun orang Arab Badui ini, hingga akhirnya mereka melihat begitu akhlak kita seorang Muhammad SAW, mereka masuk Islam seperti itu. Itu yang kita perhatikan. Akhlak kita seorang Rasul. Itu surat tanggung saja. Suatu harta yang besar, itu dia sangat Rasulullah butuhkan, butuh cintai, tanpa pikir panjang. Rasulullah infakkan, nafkahkan diri saya. Kemudian contoh yang ketiga. Contoh ketiga adalah pada suatu ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya lapar. Saya belum makan. Sudah berapa hari Rasulullah menemui istrinya dan bertanya kepada para istrinya, hai para istri, apakah ada makanan di rumah? Para istri beliau menjawab, tidak ada ya Rasul. Yang ada hanya air. Kemudian Rasul mengajak orang ini ke masjid dan dipanggil para sahabat. Dan Rasul menawarkan, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu kita ini sedang kelaparan? Ada seorang sahabat yang sebetulnya sangat miskin. Akan tapi karena dia takut begitu utamanya memuliakan tamu, dia terima tawaran ini tanpa pikir panjang. Saya Rasul yang akan menjamu kamu. Maka dibawa pulang tamu ini sampai rumah. Maka bertanya sahabat kepada istrinya, wahai istriku, apakah ada makanan di rumah? Ada ya suami itu, cuma cukup buat anak-anak. Ya sudah, kalau itu anak-anak rayu, bagaimana mereka hidup? Dan hidangkan makanan itu sama kamu kita. Dan hidangkan pada tempatku piring kosong saja. Matikan kamu. Maka ketika makanan sudah dihidangkan, lalu makan, dimatikan, maka bersihkan atau ini makan. Maka kamu makan dan sahabat ini tetap makan. Dan pada pagi harinya, ketika sahabat ini
ke masjid, sholat subuh. Pada waktu itu sholat subuh masih banyak ukuran daripada imanan seorang. Gitu. Jadi pada waktu subuh datanglah sahabat di masjid dan Rasul berkata, wahai sahabatku, Allah sangat takjub dengan apa yang kalian berbuat suami istri tadi malam. Kita bisa cermat bagaimana akhlak kita seorang sahabat ini yang dia mau mengorbankan makanan untuk anaknya demi suaminya. Saya rasa ini sulit untuk seperti itu. Mungkin ada contoh yang bisa saya contohkan yang saya sampaikan ya. Tadi saya tiga ya, yang pertama. Sebuah contoh juga yang demikian indah. Seorang sahabat putra Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, atau dikenal dengan Ibnu Umar. Beliau ini sedang pengen makan ikan bakar, pengen sekali, sehingga dia menyuruh istrinya cari ikan. Sementara dibandingkan ikan payah, karena jauh dari laut, maka sang istri menyuruh sahabat mendapatkan ikan. Maka ketika ikan didapat, kemudian dibakar, sudah menjadi hidangan yang lezat. Ketika dihidangkan kepada Ibnu Umar, ada tamu yang datang, seorang pengemis. Wahai Ibnu Umar, saya minta ikan itu buat saya. Ibnu Umar yang sedang ingin makan ikan ini, saya pikir panjang diserahkan, silakan Pak ambil. Maka diambillah ikan yang sudah matang ini oleh pengemis tadi, dibawa. Akan tetapi istri beliau, istri Umar tidak terima, dikejarnya pengemis ini. Bapak, saya berikan ini. Ya, saya berikan ini. Kata suami saya tidak ingin makan ikan ini. Dibelilah ikan ini. Kemudian dihidangkan kembali pada Ibnu Umar. Akan tetapi kembali pengemis ini datang lagi, minta lagi ikan itu sampai 3 kali. Dan begitu pun istri Ibnu Umar 3 kali pula memberi ikan itu. Dan pada kali ketiga dia pun berkata, Bapak cukuplah, uang saya sudah habis. Tolong jangan kamu kembali lagi. Karena suamiku sangat ingin makan ikan ini. Maka akhirnya ikan pun dihidangkan dan pengemis tidak kembali lagi. Maka Ibnu Umar makan datang. Kita cermati bagaimana akhlak kisah seorang Ibnu Umar dan akhlak kisah seorang istri Ibnu Umar. Itu luar biasa. Meneruskan dengan orang lain demi hak tidak. Dan yang terakhir yang kelima adalah contoh yang juga sangat mulia, yakni ketika pembagian kontok ditusuk oleh Abu Abdullah, salah seorang pengikut Syiah. Pembagian kontok ditusuk di belakang, maka beberapa hari kemudian pembagian kontok pun sekarat. Maka ketika beliau sekarat, dia panggil anaknya, Ibnu Umar yang tadi pengen makan ikan. Dipanggil, wahai anakku Abdullah, pergilah engkau menghadap kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Mintalah pada beliau agar nanti kalau aku wafat, tolong dimakamkan di sebelah jasad Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Maka pergilah Abdullah menghadap kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan dia sampaikan amanah ayahnya ini. Maka Aisyah tanpa cuci panjang mempersilahkan. Padahal tempat itu sudah dipatok, sudah dikabarkan, sudah dipesan kepada umat Islam oleh Ummul Mukminin. Kalau saya nanti tinggal juga, saya tolong dimakamkan di sebelah Rasulullah dan di sebelah ayahnya Abu Bakar Siddiq. Tapi kalau mana dipatok ini, tanpa cuci panjang, Aisyah mengabulkan dan diketahui Aisyah radhiyallahu anha dimakamkan di pemakaman umum yang kita kenal. Tentunya bagi mereka sudah naik haji atau umrah tahu ya, pemakaman umum yang kalau kita tinggal di sana ya boleh sih sampai seperti itu. Kali ini berlima bagi saya sampaikan. Masih banyak lagi contoh-contoh anak Islam yang kalau kita gali akan membuat kita ini keren banget. Betapa indahnya sebetulnya hubungan antar umat Islam. Artinya apa? Kalau kita betul-betul kita menggali sebuah akhlak yang sangat luar biasa ini, yang tidak terdapat pada agama manapun dan seperti selain daripada Islam, tidak terdapat dalam peradaban manapun selain daripada Islam, tidak terdapat dalam norma etika manapun selain daripada Islam, maka dipastikan kita berusaha tidak akan pernah menjadi orang-orang yang individualistis atau bisnis.
Umat Islam adalah orang-orang yang bukan individualistis atau egoistis. Umat Islam adalah orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan terutama saudara-saudara yang sesama muslim tanpa memandang dia dari golongan mana. Ketika dia tauhid, orang bertauhid jelas dia saudara kita. Kecuali ada tanpa dia, kalau itu yang sudah luar Islam. Tapi selain dari itu semua saudara. Jangan kita pilah-pilah semua saudara. Umat Islam adalah umat yang jauh dari sifat-sifat individualisme. Islam adalah umat yang senantiasa saling berinteraksi dan saling berbagi. Saya kira ini saja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila itu taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.